Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita, masih lewat media sosial ini. Kita telah memasuki minggu yang ke-29 melalui media sosial ini. Tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kesetiaannya, atas pemeliharaannya dalam hidup kita semua. Kita telah memasuki bulan Oktober di tahun 2020 ini. Dengan cepat waktu berjalan, dan kita lihat tema kita hari ini dulu. Tema kita hari ini adalah perlindungan dalam hadirat Tuhan. Kita lihat pada saat ini kita telah memasuki bulan Oktober, dan kita melihat juga bagaimana perkembangan daripada coronavirus 19 ini. Kalau kita lihat laporan yang kita terima setiap hari, masih adanya peningkatan yang sangat tinggi sekali. Kalau kita bandingkan dengan bulan September, sebenarnya di daerah Peninsula ini sudah banyak memasuki daerah zona hijau. Tetapi di akhir daripada September, kita melihat mulai adanya kes baru. Di bulan Oktober, awal daripada bulan Oktober ini, kita melihat peningkatan kes baru itu melebihi 200 kes baru per hari. Hari ini 1 Oktober, 2 Oktober lebih daripada 200. 2 Oktober adalah laporan yang terakhir, 287 kes baru. Peningkatan yang sangat tinggi sekali bagi kita. Sehingga sebagai rakyat Malaysia, kita mulai was-was, kita mulai khawatir, kita mulai takut, apalagi kita mendengar adanya virus baru yang lebih ganas daripada virus corona ini. Jadi untuk mengatasi kondisi ini, saya percaya pemerintah telah melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali. Sebagai rakyat, kita juga harus ikut bertanggung jawab untuk menghentikan penularan daripada COVID-19 ini. Kita harus menuruti setiap SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintahan, yaitu prosedur bagaimana untuk menghentikan penularan daripada COVID-19 ini. Bukan hanya tanggung jawab daripada kerajaan, tapi tanggung jawab daripada kita semua. Kita harus menjaga jarak, kita harus memakai mask, kita harus kelak mencuci tangan kita. Kalau kita tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, maka penularan COVID ini, saya percaya, akan terus berlanjut. Nah, sebagai umat Kristen, apakah kita dikecualikan daripada penularan COVID-19 ini? Jawabannya boleh ya dan boleh tidak. Apakah kamu telah mematuhi setiap daripada firman Tuhan? Apakah kamu telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu? Apakah kamu sudah menaruh kepercayaan kamu sepenuhnya kepada Tuhan? Daud melayangkan matanya ke gunung-gunung, dan Daud mengetahui dari mana datangnya pertolongannya, yaitu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan cabaran, baik dari luar maupun dari dalam. Hari ini kita boleh ada, belum tentu besok kita masih ada. Yang masalah yang satu berlalu, akan timbul masalah yang lain. Badai yang satu berlalu, akan timbul badai yang lain. Itu tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Jadi pada saat badai datang, apa yang kita perlukan adalah satu tempat berlindung. Dan tempat berlindung ini bukanlah karena seberapa tinggi ilmu yang telah kita capai, atau seberapa banyak harta benda yang telah kita miliki untuk menjadi tempat perlindungan bagi kita. Tapi tempat perlindungan yang kita perlukan adalah
tempat perlindungan yang jauh daripada badai. Atau setidaknya sewaktu kita ada di tengah-tengah badai itu, tempat perlindungan kita harus lebih kuat daripada badai yang datang. Tuhan adalah satu tempat perlindungan yang kokoh, benteng perlindungan yang kuat bagi kita semua. Itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita, memerlukan Tuhan sebagai perlindungan bagi kita semua. Satu perlindungan yang Tuhan sediakan adalah di dalamnya selalu memiliki tempat benteng perlindungan, satu tugu yang kuat untuk menahan setiap badai yang berkecamuk di dalam kehidupan kita. Perlindungan di mana di dalamnya kita boleh mendapatkan kedamaian, ketenangan, yaitu perlindungan yang boleh memberikan kita kekuatan dari dalam. Itu semuanya hanya boleh kita dapatkan di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yesaya 25 ayat 4, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin. Dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Dikatakan, Tuhan sebagai tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Umat Tuhan pada saat menghadapi kesesakan, baik secara fisik maupun secara spiritual, kita banyak yang mengalami kesakitan, kesesakan, dan dalam penderitaan, ditinggalkan, menghadapi godaan atau tubuh sakit penyakit, penyiksaan. Tuhanlah tempat pengungsian bagi kita. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh dikuatkan. Roh Allah, Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita akan memberikan kita kekuatan melalui setiap janji-janji daripada firman Tuhan. Perlindungan terhadap angin ribut. Tuhanlah benteng perlindungan yang kokoh daripada setiap bencana, badai topan, angin ribut yang melanda. Tuhan tempat perteduhan yang abadi bagi orang yang benar. Sebab itu, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Naungan terhadap panas terik. Kita lihat pada saat panas terik menyengat tubuh kita, Tuhan memberikan kita kesegaran. Tuhan memberikan kita beristirahat dan perlindungan daripada sengatan panas matahari bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Perlindungan sebab amarah orang-orang yang gagah, sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Tuhan memberikan kita perlindungan terhadap sesuatu yang menakutkan daripada si iblis dan konco-konconya. Jadi seperti angin ribut waktu iblis dan konco-konconya datang menyerang kita, maka angin ribut ini hanya akan menghantam kepada dinding. Dia tidak akan mengena kepada umat Tuhan. Umat Tuhan akan tetap berdiri kokoh karena Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Jadi dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan yang engkau hadapi, engkau harus tahu bahwa Tuhan selalu ada bagimu. Hadirannya adalah tempat pengungsian, tempat perlindungan yang akan memberikan kesegaran bagi tubuh, jiwa, roh kita. Jadi Mazmur 27 ayat 5, Daud berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung. Itulah satu perkataan Daud yang dengan yakin dikatakan, Tuhanlah tempat perlindunganku pada saat badai datang, pada saat COVID datang, pada saat angin ribut, topan datang. Tuhan akan menyembunyikan kita di dalam kemahnya. Jadi pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami kesulitan, kuasa hadirat Tuhan akan sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, penghiburannya akan terus memberikan kekuatan yang besar bagi kita untuk melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Jadi seperti Daud, kita juga akan berkata, walaupun sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah yang dikatakan berada dalam hadirat Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi mari anak-anak Tuhan, jadikan Tuhan, hadirat Tuhan sebagai perlindungan bagi kita dalam setiap musim, dalam setiap situasi kehidupan kita. Supaya kita boleh selalu berada dalam hadirat Tuhan, kita harus tahu beberapa hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus selalu bersikap rendah hati. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikanlah Tuhan dengan tekun. Yang ketiga, ingat, dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kita khawatir, tapi berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, nyatakan segala hal, keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan tempat perlindungan kita, hadiratnya akan melindungi kita, menaungi kita daripada setiap badai, setiap topan, setiap angin ribut, setiap virus, coronavirus yang ada di sekitar kita. Kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Ingat, untuk masuk dalam hadirat Tuhan, kita tidak boleh sombong, kita harus merendahkan hati kita. Yang kedua, nantikan Tuhan dengan tekun. Yang ketiga, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu, bayi yang ada online ataupun yang ada di depan ini, semuanya hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu, turun atas setiap orang yang mendengar Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan daripada setiap Tuhan godaan-godaan yang ada di luar. Jauhkan mereka Tuhan daripada suara-suara yang ada di luar. Biar pikiran mereka, hati mereka Tuhan hanya terfokus kepada Engkau Tuhan. Hanya terfokus Tuhan kepada firman-Mu, kepada janji-Mu Tuhan. Bahwasanya Tuhan, kuasa hadirat-Mu lah ya Tuhan yang akan melindungi kami Tuhan daripada setiap bencana, badai topan, virus-virus yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Musuh-musuh yang tidak kelihatan ini Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan antibodi mereka Tuhan pada saat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hanya Engkau tempat perlindungan bagi kami. Hanya Engkau Tuhan benteng perlindungan yang kokoh dalam kehidupan kami. Biar kuasa hadirat-Mu senantiasa setiap saat Tuhan turun atas diri kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita semua dalam nama Yesus. Amin.